Assalamualaikum anak-anak kelas 1 yang soleh dan soleha. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 7, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Oke, sebelum anak-anakku memulai pelajaran, seperti biasa, anak-anakku silahkan berdoa terlebih dahulu. Selamat belajar anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ya. Silahkan anak-anakku dibuka bukunya halaman 36 ya, buka halaman 36. Nah, kita akan belajar tentang makna ungkapan pemberitahuan. Nah, Bu Guru bahas kembali. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang ungkapan pemberitahuan. Apa itu ungkapan pemberitahuan? Ungkapan pemberitahuan adalah ungkapan yang berisi kalimat yang bertujuan memberitahu orang lain tentang suatu hal. Seperti itu ya. Nah, di sini coba kalian lihat di halaman 36 di atas makna ungkapan pemberitahuan. Perhatikan ungkapan pemberitahuan berikut. Coba lihat, ada gambar orangutan. Kemudian di sana ada tulisan. Nah, itu ungkapan pemberitahuan ya. Ungkapan pemberitahuannya berbunyi, jangan mengganggu hewan saat tidur. Nah, di sini ungkapan tersebut berarti setiap pengunjung tidak diperbolehkan mengganggu hewan yang sedang tidur. Hewan akan terkejut, mereka bisa saja mengamuk. Nah, kayaknya ini ungkapan pemberitahuan ini ada di kebun binatang ya. Sering kan anak-anakku mungkin yang pernah pergi ke kebun binatang, ini biasanya sering kita lihat ungkapan pemberitahuan seperti ini. Ini salah satunya. Nah, ungkapan pemberitahuannya yakni berupa jangan mengganggu hewan saat tidur. Nah, maknanya di sini apa? Berarti setiap pengunjung yang mengunjungi kebun binatang tersebut tidak diperbolehkan mengganggu hewan yang sedang tidur. Karena apa? Nanti hewan itu bisa kaget. Nah, kalau udah kaget, mereka bisa mengamuk seperti itu. Jadi, paham ya tentang ungkapan pemberitahuan? Nah, jadi Bu Guru ulangi lagi, ungkapan pemberitahuan adalah kalimat yang berisi tentang kalimat yang isinya tentang ungkapan pemberitahuan adalah kalimat yang isinya bertujuan untuk memberitahu orang lain tentang suatu hal, seperti itu ya. Nah, oke, untuk selanjutnya lanjut ke halaman 38. Nah, kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada bacaan mengunjungi kebun binatang. Pernahkah kamu mengunjungi kebun binatang? Ayo, pernah apa enggak? Ada yang pernah, ada yang enggak ya? Kamu bisa melihat hewan di kebun binatang. Namanya kebun binatang, pasti isinya hewan ya, Nak ya? Nah, kebun binatang adalah tempat perlindungan hewan. Hewan dirawat dan dijaga. Hewan yang langka dilestarikan. Di kebun binatang ada pemberitahuan. Pengunjung wajib memperhatikan pemberitahuan. Kita dilarang memberi makan hewan sembarangan. Kita dilarang membuang sampah sembarangan. Kita juga tidak boleh memegang hewan. Nah, di sini bercerita tentang mengunjungi kebun binatang. Anak-anakku mungkin ada sebagian yang sudah pernah mengunjungi kebun binatang, ada yang belum pernah ya. Nah, di kebun binatang itu adalah tempat perlindungan hewan. Hewan-hewan di kebun binatang itu dirawat, dijaga. Kemudian hewan yang punah, yang langka itu dilestarikan. Maksudnya yang langka, hewan yang hampir punah keberadaannya. Jadi sudah tinggal dikit jumlahnya seperti itu. Nah, biasanya di kebun binatang itu dilestarikan seperti itu ya, agar tidak punah. Nah, di kebun binatang itu ada pemberitahuan. Contohnya seperti yang Bu Guru jelaskan barusan. Jangan mengganggu hewan yang sedang tertidur gitu ya. Nah,
Itu salah satu contoh pemberitahuan yang ada di kebun binatang, seperti itu. Nah, ketika kalian anak-anakku mengunjungi kebun binatang, berarti anak-anakku harus memperhatikan pemberitahuan. Nah, selain diperhatikan, harus mengikuti dan mentaati pemberitahuan yang ada di kebun binatang tersebut. Biasanya kita tidak boleh memberi makan hewan sembarangan. Kemudian kita juga tidak boleh membuang sampah. Membuang sampah sembarangan maksudnya ya. Jadi membuang sampah ke tempatnya seperti itu. Juga kita tidak boleh memegang hewan sembarangan seperti itu, kecuali hewan-hewan yang ada pawangnya. Misalnya kadang kita ada tuh boleh megang tapi ada pawangnya atau ada penjaganya. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti itu bukan sembarangan namanya ya, tapi karena ada hewan yang ada orang yang menjadi pawangnya seperti itu. Jadi, nah, paham ya untuk ungkapan pemberitahuan ini kan sudah berguru ulang-ulang, dari dulu sudah pernah kita bahas ya. Kalau anak-anakku masih bingung silahkan tanya ke Bu Septi langsung, oke? Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan. Semoga anak-anakku bisa paham dan mengerti dengan apa yang sudah Bu Septi jelaskan. Tetap semangat belajar dan semangat beribadah. Selamat beraktivitas anak-anakku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.